Sen beni bırak. Qasem lalu bicara, "Pasah, biarkan mereka membawaku. Mereka telah mengurung Osman di dalam penjara. Aku takut mereka akan menyakitinya." Zulfikar pun menjawab, "Jangan khawatir Sultana, tidak seorang pun bisa melukai pangeran. Kami tidak akan mengizinkannya." Para tentara pun bersorak dan berkata, "Kami tidak akan mengizinkan." Müsaade etmeyiz. Seorang komandan Janisari lalu berbicara, "Zulfikar Pasha memang benar Sultana. Kami bersamamu. Kami akan mati untukmu." Canımız feda. Di dalam ruangan, Halil dan Mufti kini di hadapan Halimah Sultan. Mufti kemudian berkata, "Maafkan aku Sultana, tapi ini tidak bisa diterima dengan menyalahkan Qasem Sultan atas ucapan seorang khalifah. Apakah kamu memiliki bukti yang lain?" Halimah pun menjawab, "Tidak perlu bukti yang lain. Janet adalah tangan kanan dari Qasem Sultan selama bertahun-tahun. Apakah itu tidak cukup?" Mufti pun menjawab, "Aku akan mengingatkanmu tentang keputusan yang diambil dalam Dewan Penasehat. Para petinggi semuanya setuju dengan keputusan ini." Halil pun berbicara, "Perintah telah diubah. Tidak akan ada yang menerima ketidakadilan untuk melawan pangeran dan Qasem Sultan. Di samping itu, jika ada tindakan yang harus dikutuk, itu adalah percobaan pembunuhan terhadap Qasem Sultan." Davud pun menjawab, "Jaga ucapanmu Pasha. Kamu sedang bicara dengan Valide Sultan." Valide Sultan olduğunu unutmayın. Sultanım. Mufti kemudian berbicara lagi, "Sultana, para tentara telah menunggu di pintu. Qasem Sultan dan Pangeran Osman harus dilepaskan. Kalau tidak, maka akan ada kejadian yang tidak menyenangkan." Etmediğimiz hadiseler cereyan edebilir. Singkatnya, Halil dan Mufti telah keluar dari istana. Sultanım. Mufti pun berkata, "Sultana, Valide Sultan mengatakan di sana hanyalah kesalahpahaman. Dia telah membatalkan keputusan tersebut." Qasem pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan Pangeran Osman?" Halil pun menjawab, "Jangan khawatir Sultana, Pangeran Osman akan dikembalikan ke ruangannya. Salah satu agaku akan menemaninya." Rupanya Halimah juga takut mendengar para penjaga yang berdiri di depan pintu. Qasem pun menjawab, "Kita harus mengambil pencegahan. Selain penjaga, jumlah Janisari harus cukup untuk menjaga." Zulfikar pun menjawab, "Jangan khawatir Sultana. Kembalilah ke istana lama. Seperti yang kamu lihat, tidak seorang pun akan melukai pangeran." Halil lalu berkata, "Haji Ah, untuk sementara kamu dipecat dari pekerjaanmu. Karena itu, kamu akan pergi bersama Qasem Sultan ke istana lama." Hüsem Sultanımızla beraber Eski Saray'a gidecek. Melek Sima pun menemui Pangeran Osman di penjara. Pangeran Osman pun bertanya, "Bagaimana kamu bisa masuk?" Melek Sima menjawab, "Terima kasih pada Janet. Dia membantuku. Kalfa sağ olsun yardım etti. Çok özledim sizi." "Aku merindukanmu Pangeran." Osman pun menjawab, "Wajah malaikatku." Melek Sima pun bertanya, "Apa yang terjadi sekarang Pangeran? Apa yang akan mereka lakukan padamu?" Osman pun menjawab, "Semuanya berubah terbalik Melek Sima. Aku tidak tahu siapa teman dan musuhku." Kim dost, kim düşman belli değil. Şehzadem. Tidak lama, seorang aga lalu datang dan mengatakan bahwa pangeran sudah boleh kembali ke ruangannya. "Aku akan menunggu di luar." Diyorum. Şükürler olsun. Mendengar hal itu, Melek Sima pun senang dan berkata, "Terima kasih pada Tuhan, kamu akhirnya keluar." Namun wajah Osman masih nampak murung. Kurtuldunuz buradan. Melihat hal itu, Melek Sima pun bertanya, "Apakah kamu tidak merasa senang?" Osman pun menjawab, "Apakah itu penting? Karena aku masih saja terkurung di dalam ruanganku. Itu sama saja bagiku." Daha bizim. Hadi Ayrem'de. İkisi de aynı benim için. Melek Sima pun menjawab, "Jangan berkata seperti itu. Kamu ingat hari di mana kamu menyelamatkanku. Bagiku tidak ada harapan. Aku hampir mati. Segalanya menjadi gelap. Sakit, penuh air mata, dipukuli, lalu kamu datang. Kamu muncul seperti matahari. Kemudian aku mulai percaya di sana akan selalu ada harapan. Kamu juga harus mempercayainya." Güneş gibi doğdunuz. İnandım ki. Siz de inanın.
Di lain sisi, Halimah sangat marah. Allah hepsinin belasını versin. Dia berkata, sialan, tidak ada seorang pun yang mematuhi perintahku. Tidak para petinggi, tidak tentara. Pengkhianat telah mengikat tangan kita. Ne askerler, kolumuzu bağlamış hainler. Dilrubah pun berkata, semua orang di Harim adalah anjing dari Qasem. Apa yang bisa kita lakukan? Davud menjawab, kita akan melakukan apa yang harus kita selesaikan sejak awal. Kita akan mengeliminasi semua orang yang setia pada Qasem Sultan. Halimah pun menjawab, lalu siapa yang akan menggantikan tempat mereka? Tidak ada orang lain baik Aga dan Selir yang bisa kita percaya. Başka bir Allah'ın kulu yok. Bizim Dilrubah pun bertanya, bagaimana dengan petugas? Mari membawa beberapa dari mereka. Halimah pun menjawab, itu tidaklah mudah Dilrubah. Itu akan membutuhkan waktu. Kita harus menelitinya dengan seksama. Tapi kalian benar, kita harus memulai dari suatu tempat. yerden başlamalıyız. Di lain sisi, akhirnya Osman pun dibawa kembali ke ruangan semula. Osman. Nasıl çıkacağız bu gayyakuş? Osman lalu berkata, bagaimana kita bisa keluar dari neraka ini? Aku benar-benar tidak tahu. Mungkin tidak akan pernah. Kamu tahu mengapa ini terjadi, Mehmet? Mehmet menjawab, berhenti menuduh ibuku. Osman pun menjawab, dia telah berbohong kepada semua orang. Ayah kita tidak memilih pangeran yang tertua untuk naik tahta. Itu adalah kebohongan. Mehmet menjawab, itu tidak mungkin. Itu adalah fatwa dari kekaisaran. At tümayını var. Osman pun menjawab, Qasem Sultanlah yang menulisnya sendiri dan juga menyekilnya. Bukannya berduka atas kematian ayah, sebaliknya dia mengurusi akan hal ini. Mehmet pun menjawab, itu adalah kebohongan. Mereka pasti mencoba memfitnah ibu. Validemi karalamaya çalışıyorlar. Osman pun menjawab, aku berharap demikian. İnşallah öyledir. Di lain sisi, Bulbul kembali ke istana. Hacı Ağa'yı gördüm az. Bulbul pun berkata pada Janet, aku baru saja melihat Haji yang dipecat. Jika kamu menjadikan orang lain sebagai korbanmu, maka karma akan menimpamu kembali. Janet pun bertanya, dari mana saja kamu hari ini, Bulbul? Katakan padaku. Bulbul menjawab, aku pergi ke Bajar. Janet pun bertanya, untuk apa? Apakah kamu pergi menemui Safiye Sultan? Apa yang kamu lakukan? Ne altlar ediyorsun sen? Namun Bulbul balik bertanya, aku bertanya-tanya bagaimana kamu akan mengelola untuk tetap tinggal di Harim ketika semua orang diusir dari istana. Namun Janet tidak menjawab, ia pergi meninggalkan Bulbul. Kaç bakalım kaç. Bulbul pun berteriak, larilah, aku tahu kamu melakukan sesuatu. Untuk pertama kali aku pergi keluar dan semuanya menjadi hancur berantakan. Var sende bir şeyler.